Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Juga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Eh Saya Faris Labib Muhtadi. Ya, di sini saya akan membuat video yang ditujukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Mutolaah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Tubagus Abdul Hamid MAG. Semoga Allah menjaga dan juga merahmatinya, dengan mengambil sedikit pembahasan tentang pengertian mutolaah, tujuan, kemudian jenis-jenis dan juga peran mutolaah di dalam bahasa Arab. Baik, kita langsung mulai saja. Dimulai dari pengertian tentang mutolaah itu sendiri, bahwa mutolaah itu terambil dari bahasa Arab yang memiliki makna itu membaca, kemudian menelaah, juga menganalisis ataupun mengkaji suatu bacaan tentang memahami isi dari bacaan tersebut. Jadi mutolaah sendiri itu tidak hanya sekedar membaca saja, tapi di mana si pembaca itu, orang yang membacanya juga paham, juga bisa menelaah dan juga bisa memahami atas apa yang dibacanya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, mutolaah itu tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami atas setiap bacaan, kemudian setiap yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Nah, dengan kata lain, mutolaah merupakan keterampilan membaca ya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab, terhadap teks di dalam bahasa Arab. Yang dimana melalui kegiatan mutolaah ini, siswa dapat memperkaya kosakata, kemudian juga dapat mengetahui tentang struktur kalimat di dalam bahasa Arab, dan juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Kemudian, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang tujuan mutolaah. Setelah tadi dijelaskan sedikit tentang pengertiannya dan juga dijelaskan sedikit secara umum tujuan dari mutolaah itu sendiri. Nah, sekarang tujuan mutolaah secara terperinci itu ada beberapa. Yang pertama itu memahami isi teks bahasa Arab secara umum maupun mendalam. Kemudian yang kedua itu menambah dan memperkaya kosakata bahasa Arab. Kemudian yang ketiga melatih pemahaman terhadap struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis mendalam. Dan yang kelima itu adalah memperoleh informasi dan juga pesan yang terkandung di dalam teks bahasa Arab. Dan yang terakhir, yang keenam, itu meningkatkan kemampuan berbahasa Arab secara menyeluruh, baik dari membacanya, kemudian berbicaranya, menulis, dan maupun menyimak. Itu adalah 6 tujuan mutolaah kenapa harus dipelajari khususnya di dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis mutolaah. Ya, jadi di dalam mutolaah juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada mutolaah jahriyah, ya. Mendengar dari katanya saja jahriyah, yaitu dengan suara yang terdengar, suara yang keras. Jadi mutolaah jahriyah ini adalah salah satu jenis membaca, yaitu dengan suara keras, yang dimana tujuannya itu melatih pelafalan huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah, dan juga melatih atau memperbaiki makhraj huruf, dan juga tujuannya itu untuk meningkatkan kelancaran membaca. Yang dimana jenis ini merupakan jenis yang biasa dilakukan oleh pemula ya untuk melatih dalam melafalkan hurufnya dan juga melatih untuk membaca bahasa Arab itu dengan benar ya, dan juga sudah jelas ya jenis ini harus dibimbing, dipandu oleh gurunya.
Dan yang kedua itu adalah mutolaah somitah. Nah, ini merupakan kebalikannya, yaitu membaca dengan tidak ada suara atau di dalam hati. Ya, jadi jenis ini itu melatih konsentrasi si pembaca ya. Kemudian juga melatih kemandirian dalam belajar. Juga tujuan dari jenis mutolaah ini adalah untuk lebih fokus mendalami teks ataupun isi bacaan dengan cepat dan juga efisien. Dan yang ketiga itu ada mutolaah tamhidiyah, yang dimana jenis mutolaah ini merupakan membaca ya, salah satu metode membaca, jenis membaca secara pendahuluannya saja secara untuk memberi gambaran langsung terhadap konteks yang ingin dibacanya secara lebih mendalam nanti, yang dimana tujuannya ya dari mutolaah tamhidiyah ini untuk memberi gambaran secara umum terhadap ide pokok suatu bacaan. Dan juga yang keempat itu adalah mutolaah tahliliyah, yang dimana ini adalah jenis bacaan secara analisis mendalam ya, yang dimana pada tahap ini siswa ataupun siapapun ya yang membaca itu tidak hanya memahami isi teks bacaan, tapi juga bisa menganalisis tentang struktur bahasanya, kemudian ide pokoknya, dan juga pesan yang terkandung di dalam teks bacaan tersebut. Nah, pada jenis yang keempat ini biasanya dilakukan untuk tingkat menengah ke atas ya, untuk tingkat lanjutan. Nah, adapun yang pemula tadi ya sudah dijelaskan, itu bisa melalui jenis mutolaah jahriyah ataupun somitah. Kemudian materi yang terakhir itu adalah peran mutolaah di dalam bahasa Arab. Ya, setelah tadi dijelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang peran di dalam bahasa Arab itu ada apa saja? Yang pertama, perannya itu membantu ya siapapun yang membaca, siapapun yang berusaha untuk meningkatkan bacaannya, memahami teks bahasa Arab dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, itu menambah kosakata, menambah mufrodat secara alami melalui bacaan yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang ketiga, itu membantu ya siswa ataupun siapapun memahami pola kalimat tata bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan juga yang keempat, mendukung keterampilan bahasa yang lainnya seperti berbicara, kemudian menulis, dan juga menyimak. Dan yang kelima itu adalah melatih kemampuan berpikir secara kritis dan juga analitis dalam memahami suatu bacaan. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah meningkatkan hasil belajar bahasa Arab secara keseluruhan karena siswa menjadi lebih terbiasa dalam berinteraksi dengan teks yang berbahasa Arab. Jadi seperti itu materi penjelasan tentang mutolaah, dimulai dari pengertian, tujuan, jenis, dan juga perannya di dalam bahasa Arab. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.